Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal dan juga ringkasan mengenai kasus The World News of the World, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Ringkasan kasus The News of the World. Surat kabar yang sudah tidak terbit pada 10 Juli tahun 2011 itu memiliki pembaca terbesar di Inggris dengan sirkulasi 2,8 juta dan menguntungkan. Tentang reporternya, selama bertahun-tahun telah meretas telepon seluler penduduk Inggris yang terkemuka, membayar polisi untuk memperoleh informasi untuk dijadikan cerita dan melakukan tindak-tindakan lainnya yang mencurigakan. Kematian surat kabar The News of the World ketika munculnya surat kabar saingan yaitu The Guardian yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigasinya sendiri, dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch, CEO dan Ketua News Corporation. Pemilik The News of the World, perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang yang telah diculik dan ditemukan terbunuh. Pengungkapan itu menyebabkan terjadinya penangkapan, pemukulan terhadap Rupert Murdoch dan putranya James yang dilakukan oleh komite parlemen. Terjadinya pengunduran diri beberapa mantan editor surat kabar, dilakukannya penyelidikan ekstensif dan litigasi, dan kemungkinan dilakukan tuntutan pidana. Yang saya ketahui dari kasus ini mengenai The News of the World, surat kabar yang reporternya telah meretas telepon seluler dan juga meretas anak usia 13 tahun yang hilang, diculik, dan dibunuh. Yang dapat saya pelajari dari kasus ini adalah bahwa tindakan seperti itu tidaklah harus atau hal yang sangat fatal. Kita menginginkan berita yang menarik, tapi tidak harus seperti ini caranya. Pertanyaan mengenai kasus The News of the World. Pertanyaan yang pertama, insentif apa yang membuat reporter di The News of the World merotes ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat ini? Jawab, karena supaya beritanya dikenal dan tersebut di seluruh stasiun itu, bahkan supaya bisa sampai mancanegara. Bisa saja ada yang beberapa seperti kasus ini, tetapi kebanyakan tidak. Pertanyaan yang kedua, haruskah news mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukuman dari tahun 2000-an? Jawab, tidak perlu, tapi jika news ingin menyembunyikannya, mereka pasti punya alasan. Alasan itu salah satunya mungkin tidak ingin diketahui secara luas. Pertanyaan yang ketiga, pada tahun 2011, apakah News Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Jawab, lihat dari kasus ini bisa saja tidak atau bisa saja iya. News Corporation memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi. Karena jika tidak, perusahaan dengan cepat dikritik karena tidak menyewa firma hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyidikan seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus lain. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukannya sekarang? News Corporation menyewa Lord Ken MacDonald, mantan kepala penuntutan publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Mereka akan terus melakukan penyidikan. Pertanyaan yang kelima, haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Jika dilihat dari kasus ini, jika kasus itu menguntungkan Rupert Murdoch, bisa saja tidak. Tapi jika itu tidak menguntungkan Rupert Murdoch, pasti mengundurkan diri.
Pembicara dalam video tersebut yaitu Maya Rahma. Dalam penjelasan yang saya ambil bahwa mereka membahas tentang berita. Dan penjelasan dari saya bahwa berita itu adalah sebuah informasi yang akan disebarluaskan melalui media televisi maupun media online.